Halo semua, kenalin, nama aku Nadia Amelia Fiantirawan. Nah, hari ini aku mau jelasin ke kalian nih tentang pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau cleanliness health safety. Nah, kita lanjut aja kali ya. Yang pertama, itu apa sih yang dimaksud dengan prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja atau yang biasa kita kenal sebagai K3? Nah, prosedur ketiga ini adalah langkah-langkah sistematis yang bertujuan untuk memastikan semua staf ini bekerja dengan aman, sehat, dan dalam lingkungan yang nyaman. Nah, hal ini bertujuan untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja serta menjaga keselamatan individu maupun lingkungan kerja. Nah, prosedur ketiga itu mempunyai tujuan yaitu mencegah kecelakaan dan cedera di tempat kerja, meningkatkan produktivitas dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta melindungi kesehatan pekerja dari potensi bahaya fisik maupun kimia. Selanjutnya itu ada langkah-langkah nih dalam prosedur ketiga. Yang pertama, mengoperasikan peralatan dengan aman. Nah, kita itu harus sebelum digunakan, itu pastikan semua peralatan itu telah diuji fungsinya dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Nah, pelatihan khusus juga harus diberikan kepada karyawan agar mereka memahami nih cara pengoperasian alat secara benar dan aman, terutama untuk alat yang berat atau mesin dengan potensi bahaya tinggi. Nah, semua alat itu juga harus dilengkapi dengan pelindung seperti penutup mesin ataupun sensor keselamatan untuk mencegah kecelakaan. Selanjutnya ada identifikasi resiko. Nah, inspeksi rutin itu harus dilakukan nih untuk mengidentifikasi kondisi berbahaya, seperti kabel listrik yang rusak ataupun alat yang sudah usang atau area kerja yang licin. Nah, jika ditemukan potensi bahaya, langkah pencegahan itu harus segera diterapkan. Misalnya kita harus mengganti alat, memperbaiki area kerja, ataupun menambahkan tanda peringatan. Semua staf itu harus memiliki kewajiban melaporkan situasi tidak aman kepada pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada pemeliharaan peralatan. Nah, pemeliharaan ini diperlukan untuk memastikan peralatan tetap dalam kondisi yang optimal. Pembersihan alat itu harus digunakan dapat mencegah kerusakan atau kontaminasi bahan makanan dalam industri makanan. Nah, kita juga harus menjadwalkan nih pemeriksaan teknis untuk mesin atau peralatan yang kompleks agar masalah dapat diatasi sebelum menimbulkan kecelakaan. Yang terakhir adalah ikuti SOP yang berlaku. Nah, SOP ini dirancang untuk memberikan panduan kerja yang aman dan efisien. Setiap staf harus dilatih untuk memahami SOP terkait peralatan atau tugas yang mereka lakukan. Nah, pastiin juga nih SOP diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan regulasi K3. Selanjutnya ada penyediaan informasi K3 informatif. Nah, media penyampaian informasi K3 itu harus disediakan dalam bentuk poster, papan pengumuman, atau panduan yang tertulis di lokasi yang strategis. Nah, pastiin juga informasi tersebut mudah dipahami oleh staf. Nah, panduan atau manual kerja itu harus tersedia di setiap departemen untuk memastikan staf itu memiliki akses ke informasi yang relevan. Selanjutnya ada partisipasi aktif dalam penyebaran informasi. Nah, informasi yang disampaikan harus ditulis dengan bahasa yang sederhana dan jelas untuk menghindari istilah teknis yang sulit dipahami. Nah, sertain juga nih ilustrasi atau diagram untuk membantu staf memahami poin penting seperti prosedur pertolongan pertama ataupun penggunaan APD. Nah, dengan partisipasi ini, implementasi K3 akan lebih efektif karena setiap individu merasa lebih tanggung jawab terhadap keselamatan bersama. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan dan monitoring bahaya di tempat kerja. Yang pertama, kita harus identifikasi nih potensi bahaya. Nah, beberapa jenis bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja itu ada kebocoran gas atau bahan kimia berbahaya, alat kerja yang tidak aman, misalnya kayak pisau yang tumpul dapat menyebabkan tenaga ekstra nih saat digunakan sehingga meningkatkan risiko cedera. Nah, selanjutnya ada lingkungan kerja yang tidak higienis nih. Misalnya terdapat tikus ataupun kecoa di area kerja. Nah, itu bisa menyebabkan kontaminasi makanan atau alat kerja sehingga membahayakan kesehatan staf dan produk. Nah, selanjutnya itu ada penanganannya nih dalam penanganan dalam
dan pencegahan bahaya. Yang pertama itu kita harus lakukan evaluasi resiko secara berkala untuk meminimalkan potensi bahaya dan juga menerapkan prosedur mitigasi seperti pelatihan penggunaan alat pelindung diri atau APD. Selanjutnya ada pencatatan dan monitoring, yaitu fungsi catatan ketiga itu untuk merekam insiden, memantau resiko, dan menjadi referensi untuk evaluasi. Catatan ini harus disusun dengan jelas, mencakup waktu, penyebab, tindakan, dan hasil penyelesaian. Nah, sekian nih materi yang bisa aku kasih kepada kalian mengenai pelaksanaan kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dan kelestarian lingkungan atau cleanliness health safety. Semoga materi ini dapat membantu kalian. Terima kasih semua.